Bapak Ibu tahu kan yang apel ini kan? Apel. Kapan waktu makan terbaik misalkan kalau kita bicara tentang apel ini? Waktu makan terbaik apel ini. Ya kalau paling baiknya ya dipetik dari pohon terus dimakan. Cuman kita nggak punya pohonnya. Ya, yang kedua apa? Kalau itu nggak ada, maka ketika sudah seperti ini ya langsung dimakan. Jangan misalkan apelnya kita potong, ya lalu akhirnya muncul oksidasi yang menyebabkan apel ini berwarna kuning. Jadi kalimat atau toyib yang saya maksud tadi itu ya ketika masih tidak banyak atau masih utuh ya zat gizinya secara sempurna atau mungkin berkurang sedikit misalkan ya, dengan seperti ini ya itulah saat terbaik kita makan. Jadi kalau Anda bayangkan misalkan maaf apel yang sudah dibuat dalam jus kemasan gitu kan ya dalam pemahaman saya itu udah nggak toyib lagi. Ya semakin toyib yang kita makan semakin sehatlah jasad itu. Ya itu kunci dasarnya. Ya, maka Allah menciptakan mereka-mereka ini. Apa yang Anda perhatikan, Busan? Coba lihat ini. Ini ada apa ya? Ada jambu merah. Ini ada apel. Ya. Ini ada apa? Kiwi. Apa yang Anda lihat di sini? Allah melindungi isi dalamnya kan? Allah melindungi isi dalamnya agar tidak teroksidasi dengan kulit. Maka apel ini kalau kita belah dan kena sinar matahari atau udara, dia mulai teroksidasi. Sama juga dengan jambu ini, sama juga dengan ini. Maka konsep sehat jasad yang mungkin atau mungkin bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makanan-makanan atau mungkin produk ciptaan seperti dengan ya memakannya ya tidak berlebihan pastinya dan dalam keadaan yang sempurna. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu coba di browsing ya, Masya Allah ya. Kiwi ini ternyata kulitnya aja itu punya khasiat. Kulit kiwi yang punya khasiat. Nah, meskipun ada beberapa orang nggak cocok makannya, apalagi kulit apel, ya kulit apel yang kita tahu dia mengandung salah satu serat yang sangat tinggi yang disebut dengan pektin. Ya, apalagi dalamnya kan, masya Allah. Jadi bicara tentang cara bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa namanya dengan nikmat sehat ini adalah dengan mengkonsumsi ini. Kalau bicara tentang jasadiahnya, ya jasadnya, mengkonsumsi makanan-makanan ya produk-produk ciptaan Allah yang baik ya seperti itu bentuk rasa syukur kita dan menjaga kesehatan kita Bu sekalian ya dan banyak pilihannya semakin kita mengenal mereka ini gitu kan oh masya Allah gitu kan jadi Allah menyiapkan toolsnya ini kepada kita saya nyebutnya tools tanda kutip gitu kan spare part lah untuk manusia melakukan ketaatan di atas muka bumi ini bayangkan ya kalau seandainya hal seperti ini sulit banget kita dapatkan. Ya, jadi kalau kita bicara mungkin Indonesia lah misalkan gitu kan, bentuk rasa syukur orang Indonesia itu terhadap negeri ini adalah dengan mensyukuri, mengkonsumsi, memanfaatkan apa yang Allah ciptakan di negeri ini. Contoh mungkin ya kita tahu bahwa kiwi nggak tumbuh di Indonesia, ya tapi di Indonesia berlimpah kunyit, berlimpah cengkeh, ya madu juga berlimpah sayuran, berlimpah katakanlah bumbu-bumbu rempah-rimpang. Itulah bentuk rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Masya Allah Ibu sekalian, ini bukan cuma sekedar perkara kita makan sehat, bukan. Ya, tapi justru malah inilah apa ya? Inilah bentuk rasa syukur kita dan ini kita kerjakan dalam rangka ketaatan lah atau mungkin dalam rangka mempertahankan atau meningkatkan ketaatan kepada badan yang sehat akan membuat seorang itu bisa melakukan ibadah lebih baik kalau ada kalaunya. Kalau apa? Kalau ruhnya, jiwanya sehat atau hatinya sehat. Maka kesehatan itu bukan cuma sekedar lifestyle. Kesehatan itu bukan cuma sekedar gaya hidup, tapi kesehatan adalah bentuk atau mungkin ketika seorang diberikan kesehatan oleh Allah SWT, maka jadikan itu sebagai wasilah kita untuk melakukan lebih banyak lagi ketaatan. Karena memang kesehatan itu anugerah. Ada orang sekalian makannya sehat, ini tapi ternyata ruhnya nggak sehat, jiwanya nggak sehat, hatinya nggak sehat. Ada kayak begitu. Ya. Atau ada juga yang orang luar biasa makan kayak begini-gini. Ternyata nggak sehat-sehat juga dan masih badannya penuh dengan penyakit. Maksud saya itu kesehatan itu bukan sesuatu yang kita bisa dapatkan hanya sekedar makan beginian, bukan.
Tapi kesehatan itulah sesuatu yang Allah anugerahkan untuk kita. Maka kan Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Kita minta, kita meminta pada Allah agar diberikan, dianugerahi kesehatan dan afiat. Ya. Karena memang kalau bicara tentang, misalkan kalau pada konteks penyakit gitu ya, belum tentu juga kalau Allah nggak berkehendak orang itu sakit gitu ya. Lalu akhirnya dia makan obat herbal tertentu, ternyata Allah belum berkehendak sembuh, ya nggak bakal sembuh. Ya, nggak bakal sembuh. Ya. Nah itu ya, jadi pesan-pesan hal-hal seperti ini kalau kita sudah mulai memahaminya, maka kita bisa menjadikan kesehatan itu sebagai bahan baku atau bahan bakar kita untuk lebih genjot lagi amal-amalan kita pada Allah. Dan kegagalan manusia dalam menetapkan motivasi dasar dalam hidupnya, yaitu ibadah, maka pasti akan memberikan konsekuensi negatif. Salah satunya adalah munculnya penyakit dan beragam penyakit. Penyakit ada sekarang, coba lihat. Berapa banyak sekarang orang kena penyakit-penyakit degeneratif. Ya. Stroke, darah tinggi, kencing manis. Kenapa itu bisa muncul? Karena tadi salah satunya adalah karena manusia nggak ngerti bahwa dia diciptakan Allah untuk beribadah. Ya, dia diciptakan Allah untuk beribadah. Dan ibadah itu butuh sehat. Artinya apa? Menjaga kesehatan itu adalah bagian dari cara dia untuk bisa melakukan ibadah dengan baik. Itu bentuk rasa syukur kita. Maka ketika Anda minum madu, atau kita minum madu, kita makan sayur, kita makan buah, minyak zaitun, atau mungkin habatus sauda, segala macam, kurma, biji-bijian, almond, segala macam itu, sampaikan pada Allah, ya Allah, aku mengkonsumsi ini ya karena Engkau, dan semoga dengan ini badanku sehat, ruhku sehat, jiwaku sehat, sehingga aku bisa melakukan ketaatan kepada Engkau. Ya, seperti itu. Jadi bukan cuma sekedar makan, ya, bukan cuma sekedar mengkonsumsi, oh ini ada antioksidannya gitu kan, oh ini ada vitamin C-nya, itu mah apalah, itu ilmu dunia lah, tapi justru jauh lebih besar dari itu. Ya Allah, semoga misalkan ya, bicara kunyit, semoga kunyit yang kuminum ini bisa membersihkan jantungku, sehingga jantungku bisa jauh lebih baik lagi untuk melakukan ketaatan kepada Engkau. Kan gitu. Madu lah, cengkeh, segala macam. Jadi, itu ya konsep katakanlah bersyukur ya dengan nikmat ini. Jadi kalau Bapak Ibu atau kita semua sudah mulai memahami hal-hal seperti ini dalam kehidupan kita, maka Masya Allah menjaga kesehatan sebenarnya simpel aja. Kalau seandainya dia sakit, misalkan jasad itu sakit, maka tadi kita bisa menggunakan konsep-konsep ya yang ada dalam kesehatan Islam tadi. Saya jelaskan tadi bahwa ulama seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengabarkan bahwa tubuh itu sakit ya. Pertama karena hatinya yang sakit, kolbunya sakit, ruhnya yang sakit, maka diperbaiki dengan amal ibadah. Terus nanti kalau seandainya berkaitan dengan jasad itu sendiri, maka hubungannya sama tadi, ada kekurangan materi atau kelebihan materi, maka di situ nanti ada bekam, ada puasa, tak seimbang, ada panas, ada dingin, ada lembab, ada kering. Ya. Jadi Masya Allah, dalam konteks ilmu-ilmu atau ilmu keseimbangan ya, misalkan ada orang yang misalkan sebulan mungkin dia mengkonsumsi madu, ada madu campurkan sama jahe misalkan. Ya sebenarnya ya kalau mungkin bahasa kitanya ya mungkin itu vitamin C lah apa segala macam, tapi dalam ilmu keseimbangan, contoh misalkan orang yang minum jahe sama madu misalkan untuk mengobati masalah lambungnya atau mungkin mahnya misalkan, ya dia menyeimbangkan asam lambung tadi yang berlebihan dalam perut seseorang tadi itu.